Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syiar Islam, meluruskan yang keliru dan menguatkan yang benar. Sesama Kristen kali ini kembali berbeda pendapat. Bukan soal ibadah, bukan soal gereja, tapi soal pertanyaan paling mendasar. Siapa sebenarnya nama Tuhan dalam kekristenan? Nah, lagi-lagi Mikana mengangkat hal ini dan memperdebatkan hal ini, dan ternyata jawabannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Tonton videonya sampai selesai biar tidak salah paham. Makan nabi itu harus metong. Jelas Pak ya? Jadi iya betul. Kalau dia tidak berkata dalam nama Yahweh Elohim, yaitu Yeshua HaMashiach, Nabi itu pasti metong binasoi. Kalau Bapak pakai ayat itu konteksnya lain lagi loh Pak. Ya nggak masalah Pak. Itu berarti kan seorang nabi yang berani mengucapkan demi nama Tuhan, mungkin dia berbohong atau dia bersumpah atau apa dengan ya, dan mengucapkan dalam nama ilah lain. Dan yang berkata dalam nama ilah yang lain Pak. Nama ilah lain artinya bukan dalam nama Bapa Yahweh. Jadi kalau dia berkata dalam nama ilah lain, artinya nama ilah-ilah lain, nama ilah bangsa-bangsa, nabi itu harus metong, harus binasoi dia. Jadi jangan kita ikuti, mau dia nabi ke, jangankan nabi, malaikat sekalipun, kalau dia nyuruh kita untuk menyembah nama ilah-ilah lain, bukan nama Yahweh, Tuhan kita Yeshua HaMashiach, nggak boleh diikuti, abang. Jadi kita harus mengikuti perintah Bapa di surga, yaitu Bapa kita, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach. Bapak kan tadi saya sempat mendengarkan Bapak bilang begini Pak, nggak apa-apa, mulut kita memanggil Allah, tapi hati kita pada Yeshua, betul Pak ya? Betul Pak ya? Oke Pak. Saya kasih ayat Pak. Bapak bisa baca dari Matius 12 ya. Sebentar. Baik, Matius 12. Oke. Ayat 34 sampai 37. Saya bacakan Pak ya. Oke, silakan. Hai keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu mengatakan yang baik padahal kamu itu jahat, sebab mulut berbicara dari kelimpahan isi hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap perkataan sia-sia yang sekiranya orang membicarakannya, tentang perkataan itu mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab atas dasar perkataanmu kamu akan dibenarkan, dan atas dasar perkataanmu kamu akan dipersalahkan. Jadi kita sebagai orang Kristen Pak, mulut dan hati harus sinkron Pak. Nggak bisa mulut berkata lain, hati berkata lain. Nggak bisa Pak. Itu namanya kita munafik Pak. Gitu Pak. Contoh Pak, saya kasih contoh yang sederhana Pak. Bapak sudah punya istri Pak? Sudah punya istri Pak? Oke, baik. Saya andaikan Pak ya, saya andaikan Pak, nama istri Bapak ini Wati Pak. Yes. Wati. Nah, nanti coba Bapak panggil dia Mikana Pak. Saya panggil dia dengan Hani. Nama dia Wati, saya panggil Hani, dia masih, itu kan beda. Itu kan sebutan Pak. Korelasi. Ya, itu sebutan. Coba Bapak panggil dia dengan wanita lain Pak. Dengan nama wanita lain, bisa contoh Mikana, coba Pak. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Bapak bilang ngomongin, pasti marah kan? Istri Bapak marah, apa yang Bapak ngomong sama istri Bapak? Oh, tenang sayang, tenang Wati. Maksud saya itu ke Wati, bukan ke Mikana. Kan nggak bisa Pak. Nggak bisa kan? Kalau saya jadi ngomong begitu, saya tidur di luar Pak. Besok hari ini tidur di luar, mati saya. Pak Tom, ya, Anda memakai perumpamaan yang salah sebenarnya. Kalau nama misalnya istri saya namanya Wati, saya pakai nama, saya jarang sebut namanya loh, pakai kata Hani. Sama juga seperti itu. Tuhan, udah kebiasaan nama Yahweh Elohim, kita pakai nama Tuhan ya. Saya rasa juga. Nah, maksudnya seperti itu Pak Tom. Ya gini Pak, siapa juga Pak, kalau misalnya Bapak mengganti nama Bapak Yahweh, Bapak ganti dengan Tuhan atau Lord, buat saya nggak terlalu masalah Pak. Atau Bapak ganti dengan panggilan, oh Bapakku, nggak masalah. Tapi kalau Bapak sudah memanggil Yahweh dengan Allah, itu bermasalah Pak. Karena sudah memanggil nama ilah lain Pak. Sama seperti Bapak memanggil perempuan lain, nggak bisa Pak.
Kita Iya, udah maksudnya kita gini udah Bang Koko, Bang Koko. Contoh kan nama istrimu Wati. Tetapi yes, yang selalu kamu puji-puji, yang kamu Hani, sanjung-sanjung namanya Mikana. Hani, Iya, contoh Hani. namanya, ya entah namanya Hani lah, Hani. Bukan, Hani itu bukan nama adab nama perempuan Saya lain. kecuali saya yang Hani itu Hani kan itu sayang. bukan, ini bukan Iya, kalau nama, Hani kan bukan cuma gelar, Pak. sebutan. Itu, itu Maksudnya menggelar gini, saja. Bang. Maksudnya Ya. gini, ini bukan kepada sebutan. Saya udah nangkap Contoh, iya, Ya, Mikana, begini baik. saya bentar, udah nangkep apa yang kalian ucapkan iya, itu saya udah nangkap. tapi ini juga edukasi buat yang mendengarkan. Maksud saya gini, contohkan nama istri kalian atau nama istri kalian kan namanya Siwati. Tapi yang kalian puji-puji, yang kalian panggil-panggil, yang selalu kalian sanjung-sanjung namanya Mikana. Tentu saja istrimu akan cemburu. Kok jadi nama Mikana yang disanjung-sanjung kan gitu? Kok jadi si Mikana yang disanjung-sanjung? Kok bukan saya kan? Makanya abang, kalau ada yang berkata, nggak apa-apa, aku panggil Allah, tapi hatiku Yahweh, Yesus HaMasiah. Mohon Ya, maaf bisa. dengan segala hormat, Nah, itu pendusta. Jadi untuk menguatkan statementnya Koko Tom, ya, bahwa nama orang lain yang kamu panggil, ya kan, padahal kamu berkata, oh enggak, aku tertuju pada kamu kok, walaupun saya memanggil nama yang lain. Itu dusta bang, sebab Tuhan Yesus HaMasiah mengajarkan di Lukas 6:45. Oke, saya bacakan dalilnya ya. Begini. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena mulutnya mengucapkan apa yang meluap dari hatinya. Kenapa kalian manggil-manggil nama Allah? Karena dalam hati kalian tuh hanya ada Allah. Sesembahan penduduk negeri Mekah, ilah bangsa Arab. Kalian gak sadari itu. Jadi Oke. kalau dari Oke, mulut bentar, kalian bentar. ya memanggil nama ilah bangsa Arab, sebenarnya kalian milik ilah bangsa Arab dan hati kalian tertuju kepada itu, nggak pernah tertuju kepada Yahweh Yesus HaMasiah. Kalau betul-betul engkau sangat mencintai Yahweh Yesus HaMasiah, pasti dari mulutmu pun keluar nama itu untuk memuji memuliakan Dia. Itu yang Oke, nggak apa. benar. Mikana ya. Saya terakhir habis Bapak Pokok. Mikana. Saya terakhir. Sebentar. Pak Tom, Habis itu siapa turun, Pak? Habis itu siapa turun? Pak Tom 30 detik. Pak Tom 30 detik. Ya. Saya adalah orang Kristen yang menjadi Kristen bukan karena dari kecil sekolah Kristen, tapi saya mengalami mujizat hari demi hari. Ya. Bagaimana Oke. kalau kamu bilang kalau pemakaian nama Allah saya salah, berarti doa saya salah, saya menyembah Tuhan yang salah. Nah, kalau pemahaman seperti itu saya rasa kamu dengan teori yang sangat begitu besar ngomong ini itu, saya rasa saya nggak bisa terima gitu Mikana, karena saya mengalami sendiri apa yang kamu bilang tadi itu, mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan ya, seperti itu yang saya katakan, saya mengalami mujizat setiap hari dari Tuhan. Masakan dengan kata yang salah itu berarti saya salah sambung dong, buktinya saya mengalami mujizat, intinya seperti itu gitu. Baik loh Pak, Mikana. Pak Koko, gini Pak Koko. Bapak gini Pak ya, Bapak dengan nama yang salah saja, Bapak sudah mengalami mujizat dikasih oleh Tuhan. Apalagi Bapak memakai nama yang benar, Pak. Ngerti Pak ya? Ngerti ya? Mungkin lebih dahsyat lagi mujizatnya, Pak. Ngerti ya? Saya nggak bisa ngerti dengan Oke, oh ya, Bapak silakan Pak. Bapak nggak apa-apa. Kami di sini hanya memberitakan kebenaran, memberitakan data-data yang ada. Kita kasih lihat. Nah, Pak, saya sudah mau turun. Bapak setuju nggak, Pak? Kalau ada perkataan la ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah atau selain Allah, Bapak setuju nggak? Pak, saya sering nonton medsos itu. Saya kemarin lihat tuh di Mesir atau di orang Arab itu, ketika dia berdoa dia ada ucapin itu kok, orang Kristen Arab ada. Ya, itu salah Pak, itu salah. Nggak, maksud saya Pak, Bapak kalau di dalam kitab. Saya tadi barusan lihat TikTok ada ucapan seperti itu, orang Kristen Arab. Ya Pak. Dan itu sah-sah aja. Gini Pak. Kalau Bapak selalu berpatung, oke lah Pak, oke Pak. Gini Pak ya, saya tanya Pak, saya tanya. Saya lagi mau cari videonya. Oke, baik, gini Pak. Oke, gini Pak. Saya mau tanya Pak, keselamatan berasal dari mana Pak? Yang di atas. Anggap saja Pak, anggap saja, oke? Kata Allah ini sudah dipakai oleh orang Kristen Arab dan masih dipakai sampai sekarang. Pertanyaan saya gampang Pak,
keselamatan berasal dari mana, Pak? Dari Allah, Tuhan. Bapak buka Yohanes per ayat 22, Pak. Coba, Pak. Coba Bapak bacakan, Pak. Yohanes 4 ayat 22 ya. Ya, coba baca, Pak. Oke, saya bacakan ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kamu kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi, Pak. Pertanyaan saya, Pak. Kenapa Bapak terus berpatokan kepada Arab, Pak? Apa hubungannya kekristenan dengan Arab, Pak? Apakah apakah Yesus yang kau sebut dengan Yesus itu lahir di Arab? Ini dalam konteks ini yang disebut dengan keselamatan berasal dari bangsa Yahudi, yaitu menceritakan tentang Yesus yang akan datang. Dia, Pak, makanya Tuhan, makanya saya bilang Tuhan Yesus, atau yang kau sebut Yesus itu berasal, itu kan dia lahir di Yahudi, Pak. Dia nggak lahir di Arab, Pak. Terus kenapa kita selalu berpatokan orang Kristen Arab, apa hubungannya orang Kristen Arab dengan keselamatan, Pak? Tidak ada, Pak. Itu, Pak, maksud saya, Pak, ya. Makanya gini, Pak. Orang Amerika, orang Inggris tidak akan menyebut nama Allah. Dia kan the Lord atau God. Ya itu bukan nama, Pak, itu sebutan, Pak. Bapak tahu, Pak? Bapak tahu sudah ada namanya RNKJV, Pak, Restore Name King James Version? Nggak tahu. Oke, baik, saya kasih, Pak, ya. Dan mereka juga nggak mungkin pakai kata Allah, God, Lord itu dengan Elohim atau Yahweh atau apa. Mereka masih pakai kata-kata mereka terjemahan bahasa Inggris karena itu memang sesuai dengan contohnya, Pak. Sebentar, Pak, saya kasih lihat, Pak, ya. Yesaya 42 ayat 8, Pak. Ya, saya kasih lihat di Inggris. Sorry. Di King James dikasih lihat begini, Pak, ya. I am the Lord. Dikasih strong numbernya di sini, Pak. Ya. Yahweh. Diklik. Oke. I am, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. I am your Yahweh, that is my name. Oke. Sekali, Pak. Saya mau tunjukkan kepada Bapak kalau King James itu sudah memperbaiki diri, Pak. Ada namanya Restore Name King James Version, Pak. Dia sudah menyadari, Pak. Akhirnya dia mengeluarkan namanya RNKJV, Pak. Jelas di sini dikatakan I am Yod-Heh-Wah-Heh, that is my name. Tapi itu kan nggak dipakai secara umum, Pak. Masih tetap aja pakai God. Pak, makanya Pak saya kasih tahu, Pak. KJV sudah membenahi diri, Pak. Sudah. Tapi itu bukan yang sebagai acuan satu-satunya, Pak. Betul, Pak. Kalau Bapak baca acuan lain, Pak, saya kasih lihat, Pak. Ada namanya, Bapak tahu, Pak? Bapak tahu WEB, Pak, Word English Bible, Bapak tahu? Nggak tahu. I am Yahweh, that is my name. Oke, saya kasih lihat lagi, Pak. Bapak tahu, Pak, yang literal translation, Pak? YLT, yang literal translation, Pak? Tahu? Nggak tahu. Bapak main kurang jauh kalau gitu, Pak. Nggak tahu, Pak. Ya, Bapak kurang jauh mainnya kalau begitu. Bapak hanya tahu terjemahan LAI dan King James saja, Pak. Bapak tidak membaca terjemahan yang lain, Pak. Di sini ya yang literal I am Jehovah, that is my name. Kalau di sini, Pak, kalau Bapak mengenai King James, saya tanya, I am the Lord, that is my name. Apa kalau Lord ini nama atau gelar? Gitu, gelar, Pak. Tuhan. I am the Lord ini nama atau gelar, Pak? Gelar. Cocok nggak, Pak? I am the Lord, that is my name. Cocok nggak, Pak? Cocok nggak, Pak? Ya nggak cocok. Nggak cocok, kan? Ya cocok mana, Pak? Cocok mana dengan ini, Pak? Cocok mana dengan I am Yahweh, that is my name? Cocok ini kan? Ya sudah, Pak, berubahlah, Pak. Jangan terpaku dengan terjemahan LAI dan KJV. Itu aja, Pak, saya sampaikan, ya. Oke, Pak, saya izin turun, ya. Ya, makasih. Thank you, ya. Makasih. Thank you, Pak Tom. Ya, sama-sama kok. Oke, jadi gini, Bang. Poinnya adalah mengikuti perintah Bapa di sorga, yaitu Bapa Yahweh, Tuhan kita Yesus Masiah, bahwa Bapa melarang tidak boleh menyebut nama ilah-ilah lain. Keluaran 23:13. Tidak boleh mengikuti nama ilah bangsa-bangsa. Ulangan 6 ayat 13-15. Kalau masih mengikuti nama ilah bangsa-bangsa lain, Ulangan 8 ayat 19, bahwa kamu pasti binasa. Jadi Allah itu adalah nama ilah bangsa Arab, dan Bapa melarang tidak boleh sebut itu, tidak boleh puji itu, tidak boleh mengikuti itu.
Jadi kembalilah kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Penyebutan nama Allah nggak boleh. Kan Bagaimana nggak dengan boleh, Yesus? dilarang. Dengan Yesus? Nah, makanya tadi saya sampaikan kepada abang, berdoa Masiah nanti, itu? berdoa sungguh-sungguh bila perlu berpuasa. Tuhan, saya memanggil namamu, nama dari Yunani Yesus Kristus atau nama Yeshua HaMashiach. Tanya sendiri pasti dijawab. Nah, begitulah ya teman-teman ya, kita menyaksikan lagi pertengkaran demi pertengkaran antar Oten di dalam internal mereka sendiri. Mereka mempertentangkan, mereka mempertengkarkan sesuatu yang sangat mendasar sebenarnya dalam agama. Nama Tuhan itu mestinya sudah selesai, ya. Tapi mereka udah hampir 2000 tahun nama Tuhan masih bertengkar. Siapa Tuhanmu? Ada yang bilang Yesus, ada yang bilang Allah, ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang Yeshua HaMashiach. Ya apapun itu menunjukkan betapa benar bahwa Allah itu berfirman dengan Allah itu maha benar dengan segala firman-Nya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, jangan dikira bahwa mereka itu solid, mereka itu kompak, mereka itu bersatu padu. Tidak, sebenarnya mereka itu juga bercerai-berai di internal mereka. Jadi jangan khawatir, jangan dikira bahwa mereka itu benar-benar kuat, solid gitu ya. Pertengkaran demi pertengkaran kita saksikan di medsos ini, mereka pertontonkan dengan pertengkaran yang sangat sengit ya kan. Apalagi ini Mikana berpendapat bahwa Allah itu nggak boleh dipakai karena nggak boleh memanggil nama Tuhan itu dengan sembarang. Jadi versinya Mikana, nama Tuhan itu adalah Yeshua HaMashiach. Nah, si bapak yang satu lagi berpendapat bahwa Allah itu nggak masalah karena memang itu terdapat di dalam Bible mereka yang versi terjemahan LAI. Jadi nggak masalah gitu kata beliau. Tapi Mikana tetap berpendapat tidak boleh memanggil nama Tuhannya dengan sembarang. Dengan dalil-dalil tentunya yang sudah kita lihat tadi ya teman-teman ya. Jadi apapun pertengkaran mereka, karena apalagi di saat-saat ini pertengkaran mereka itu kelihatannya tak berujung ya. Pak Bom juga berantem ribut dengan si Redda itu, orang baru kayaknya, baru lihat saya itu Redda itu di TikTok ya, tapi memang cepat banget rame loh itunya. Pertentangannya dengan Bom ketat juga sama Rudy Yohanes. Rudy Yohanes diancam akan dipenjarakan, sedang disusun lah laporan-laporan data-datanya gitu ya, untuk mendukung laporan mereka nanti, dan mereka kelihatannya serius, dan Rudy Yohanes juga kelihatannya mulai panik sih, makanya dia hampir tiap hari live untuk mengcounter apa-apa yang disampaikan oleh Redda di dalam room TikToknya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Marilah kita berdoa selalu untuk kita diberikan ketetapan iman dan Islam. Jangan lupa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati kami di dalam agama ini. Begitu teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.